Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara melakukan ekspor model dari Autodesk Revit menuju Tekla Struktur. Di mana pada tutorial kali ini kita masih menggunakan EFC atau Industry Foundation Flash. Saya pikir saya tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ya pada bagaimana proses pekerjaannya. Selamat belajar! Baiklah, seperti biasa di tahap awal ini kita akan melakukan proses pengecekan ya pada model desain kita. Jadi desain ini saya kerjakan pada software Autodesk Revit. Rekan-rekan bisa lihat ya, kita coba cek dari beberapa sisi untuk melihat bagaimana pola dari desain kita, sehingga ketika kita melakukan ekspor ke software Tekla Struktur, kita bisa memastikan bahwa desain kita tidak ada yang berkurang ya. Nantinya untuk elemen arsitektural akan saya hapus ya, jadi kita hanya meninggalkan desain strukturalnya saja atau elemen-elemen strukturalnya, karena yang kita butuhkan untuk kita ekspor ke Tekla Struktur hanya elemen-elemen strukturalnya saja ya. Jadi untuk elemen-elemen arsitektural atau bagian-bagian arsitektur tidak kita pakai ya di dalam software Tekla Struktur. Baiklah, tahap berikutnya saya akan melakukan seleksi pada keseluruhan model bangunan. Kemudian saya masuk pada filter. Lalu untuk elemen-elemen struktural saya biarkan ya. Untuk elemen-elemen arsitektural saya coba hapus. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Jadi untuk elemen arsitektural saya biarkan tetap terchecklist. Kemudian untuk elemen strukturnya saya nonaktifkan ya checklistnya. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang tertinggal hanya elemen strukturalnya saja. Kemudian untuk hal-hal yang tidak perlukan kita coba rapikan kembali ya. Kita juga coba cek dari beberapa sisi untuk memastikan bahwa model struktur bangunan kita tidak ada yang berubah, hilang ataupun error ya. Ini untuk menjamin bahwa ketika kita melakukan ekspor ke Tekla Struktur semuanya berjalan dengan baik. Baiklah, kita masuk pada file, kemudian kita pilih ekspor, kemudian kita pilih EFC, kemudian kita simpan file kita ya. Kita beri label nama Revit to Tekla Struktur. Rekan-rekan bisa memberikan nama lain yang sesuai ya dengan project rekan-rekan. Baik, jika sudah kita save ya, kemudian kita pilih ekspor, lalu kita tunggu ya sampai proses ekspor ini selesai dengan baik. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada software Tekla ya. Baiklah, kita pilih new, lalu pada baris name kita beri label nama ya. Di sini saya berikan label nama Resto. Rekan-rekan bisa berikan label nama sesuai dengan project rekan-rekan ya. Kemudian untuk tempat penyimpanan file kita pilih juga ya. Jika sudah selesai, kita pilih saja create. Jadi kita tunggu sebentar ya, sehingga kita masuk pada lembar kerja Tekla Struktur.
Baiklah, kita sudah masuk ya pada lembar kerja Tekla Struktur. Kita pilih Add Model, kemudian kita browse, kita cari ya di mana kita meletakkan file ekspor kita tadi. Oke, jika sudah, kita klik saja Open, lalu kita pilih Add Model, kemudian kita tunggu sebentar ya. Baiklah, untuk model kita sudah masuk, hanya saja masih belum terlalu sempurna ya untuk posisinya dan juga untuk tampilannya. Di sini kita akan coba untuk merapikan kembali, kemudian kita masuk pada Manage ya, lalu kita pilih Convert FC Object. Sebelumnya untuk objek modelnya diseleksi terlebih dahulu, kemudian kita pilih Convert di FC Project, lalu kita tunggu sebentar ya. Kemudian muncul change list, jadi data-data dari objek kita close saja ya. Kemudian kita coba zoom untuk objek model kita mau melihat bagaimana penampakan dari model ini dari dekat ya. Sekaligus kita cek apakah ada bagian model yang error atau tidak ya. Kemudian untuk garis-garis yang terlihat pada lembar kerja ini kita seleksi, lalu kita klik delete ya. Kita hapus sehingga tidak terlalu mengganggu. Kemudian kita coba zoom, lalu kita coba cek ya. Di sini saya menyeleksi kolom baja, kemudian saya cek untuk detailnya. Begitu juga untuk material betonnya ya. Saya cek juga. Di sini saya mau memastikan bahwa semua material yang masuk ke dalam lembar kerja Tekla sesuai dengan desain aslinya ya, yang sudah kita lakukan pada software Autodesk Revit. Kita coba lihat ya dari beberapa sisi, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kita harus melakukan pengecekan sehingga proses ekspor model objek kita ini tidak bermasalah ya, atau tidak ada objek yang error. Baiklah, tahap berikutnya kita pilih garis gridnya, kita klik kanan, lalu kita pilih grid view, lalu kita pilih long grid lines, kemudian kita coba lakukan pengaturan ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses pekerjaannya. Sebenarnya ini saya hanya mau memunculkan view-nya saja ya terlebih dahulu, karena nanti kita akan melakukan pengaturan lagi untuk lebih pasti dan lebih detailnya ya. Nah, di sini saya hanya mau mengeluarkan view-nya terlebih dahulu sehingga kita bisa melakukan pengecekan pada hasil ekspor kita. Dan di sini juga nantinya kita akan membuat garis as baru ya, sesuai dengan objek model kita. Baiklah, tahap berikutnya kita masuk pada edit, kemudian kita pilih horizontal distance. Di sini saya mau memberikan notasi pada setiap elemen konstruksi bangunan ini. Rekan-rekan bisa lihat ya untuk proses pekerjaannya. Di sini kita juga akan memberikan ukuran ya atau notasi pada bagian vertikalnya juga nantinya. Nanti rekan-rekan akan melihat bagaimana saya memasukkan notasi pada vertical distance-nya. Saya pikir ini pekerjaan yang mudah ya. Kenapa kita harus memberikan notasi baik pada sisi vertikal maupun sisi horizontalnya? Ini dikarenakan kita akan membuat garis atau as baru ya, sesuai dengan peletakan elemen struktur bangunan yang sudah kita ekspor ini. Jadi untuk garis as yang sudah ada sebelumnya akan kita hapus dan kita akan memakai garis atau grid as yang baru.
Baiklah, setelah kita selesai memberikan notasi pada objek model kita, baik notasi secara vertikal maupun notasi secara horizontal, kemudian kita masuk pada view ya. Kita mau cari using one point, kemudian kita letakkan ya pada posisi yang seperti rekan-rekan bisa lihat. Baiklah, kita kembali masuk pada view 3D, kita pilih grid, lalu kita klik create rectangular grid. Kemudian kita coba posisikan ya pada bagian pojok dari objek bangunan ini. Itu adalah posisi di mana kita meletakkan poin tadi ya. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan pengaturan grid, baik grid secara vertikal maupun grid secara horizontal. Rekan-rekan bisa lihat ya bagaimana proses pekerjaannya. Saya pikir ini cukup mudah, hanya saja memerlukan sedikit fokus ya, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Kembali kita masuk pada view plan, hanya saja di sini notasi yang sudah kita masukkan tadi tidak ada ya. Kita coba untuk memberikan notasi kembali. Mungkin sebelumnya terjadi error ya, sehingga notasi yang sudah kita masukkan tidak ada atau hilang. Tapi tidak apa-apa, kita bisa memasukkan notasinya kembali, sebab kita sangat membutuhkan notasi ukuran ini karena akan kita masukkan pada koordinat ya. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana proses saya memasukkan angka-angka notasi pada koordinat, baik koordinat X maupun koordinat Y.
Baiklah, untuk gridnya sudah sesuai ya dengan objek atau model bangunan kita. Kemudian di sini kita akan memberikan tambahan label ya, baik label dengan arah posisi vertikal maupun label dengan arah posisi horizontal. Rekan-rekan bisa lihat untuk proses pekerjaannya, saya pikir ini mudah sekali ya. Baiklah rekan-rekan, di sini kita bisa lihat bahwa keseluruhan garis as atau grid untuk bangunannya sudah sesuai ya. Nah sekarang kita klik kanan, kita masuk pada create new, lalu kita pilih along grid lines. Di sini kita pilih basic view semua ya. Rekan-rekan bisa lihat. Sebenarnya untuk radial gridnya tidak perlu ya, karena radial grid itu berfungsi untuk garis as yang berbentuk melingkar ya atau berbentuk radial. Kemudian kita pilih create, kemudian akan muncul kotak dialog views, lalu kita delete untuk views yang sebelumnya. Kemudian kita coba create kembali, maka untuk views yang baru masuk ya. Kemudian kita pindahkan ke sisi di sebelahnya. Sebenarnya untuk posisi kotak dialog yang berada di sebelah kanan ini hanya bisa memuat 9 view ya. Jadi kita bisa melakukan pergantian untuk view-view yang kita perlukan. Baiklah, rekan-rekan bisa lihat ya sekarang view dari objek bangunan kita sudah sesuai dengan garis as atau grid as yang sudah kita atur sebelumnya. Nah, berikutnya rekan-rekan bisa memilih atau mau menampilkan kira-kira view-view mana saja yang mau rekan-rekan lihat atau mau rekan-rekan tampilkan sesuai dengan grid atau garis as yang sudah kita atur sebelumnya ya. Rekan-rekan bisa tinggal pilih saja kira-kira view-view mana yang rekan-rekan perlukan untuk melanjutkan proses desain.
Baiklah rekan-rekan, tahap berikutnya kita akan melakukan pengaturan pada garis elevasinya atau garis ketinggiannya. Di sini kita bisa lihat bahwa garis elevasinya kedouble ya. Di sini kita mau menghapus salah satu garis elevasinya, kita klik saja lalu kita delete ya. Baiklah, kita coba masuk pada view E ya, atau grid E. Di sini kita akan melakukan pengaturan untuk garis elevasi atau garis ketinggiannya. Rekan-rekan bisa lihat di sini saya melakukan pengaturan pada koordinat, yaitu koordinat Z, di mana koordinat Z adalah pengaturan untuk garis elevasi. Di sini saya menambahkan ketinggian dari garis elevasi, di mana harus sesuai dengan ketinggian dari leveling bangunannya ya, atau level lantai bangunannya. Kemudian saya juga menambahkan garis elevasi baru dan kita sesuaikan untuk ketinggiannya. Rekan-rekan bisa lihat ya, untuk proses pekerjaannya. Nah, di sini saya juga menambahkan labelnya ya, pada label Z atau label untuk ketinggian leveling lantai. Rekan-rekan bisa lihat ya, saya pikir ini pekerjaan yang sangat mudah, kita hanya perlu sedikit fokus saja. Baiklah, kita sudah selesai ya, bagaimana cara mengatur garis leveling lantai atau garis ketinggian tiap lantai ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengecekan kembali. Kita masuk pada window, kemudian kita pilih view ya, untuk melakukan proses pengecekan. Ini adalah view 3D. Kemudian kita coba cari view lain ya. Di sini saya memakai view C ya, dan kita bisa lihat bahwa untuk pengaturan garis leveling maupun grid as-nya sudah terbentuk dengan baik ya. Baiklah rekan-rekan, kita sudah selesai dalam melakukan proses ekspor file project dari Autodesk Revit menuju Tekla Studio. Baiklah, sampai jumpa lagi pada video tutorial lainnya. Semoga video tutorial dari kami ini dapat membantu rekan-rekan dalam proses belajar
dan bisa dengan mudah untuk dipahami video-video tutorial yang kami buat. Baiklah, sampai jumpa lagi di lain waktu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.